Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rati Armen dengan NIM 23331135 dari kelas 2B STR Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu penyakit jantung, lalu bagaimana kebijakan dan program pemerintah dalam penanganan penyakit jantung ini, dan apa saja peran kita sebagai perawat dalam penanganan penyakit jantung ini. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, penyakit jantung itu apa sih? Kita bahas yuk, penyakit jantung itu apa? Penyakit jantung itu adalah istilah umum untuk berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi fungsi dan struktur jantung. Nah, ada beberapa jenis utama dari penyakit jantung yang meliputi yang pertama yaitu penyakit jantung koroner atau PJK, yang dimana penyakit ini terjadi ketika pembuluh darah yang memasok darah ke jantung berupa arteri koroner itu menyempit atau tersumbat oleh plak, penumpukan lemak kolesterol dan zat lainnya. Nah, hal ini dapat menyebabkan serangan jantung. Lalu yang kedua yaitu ada aritmia, di mana aritmia adalah gangguan pada ritme jantung, baik terlalu cepat yang disebut dengan takikardi, terlalu lambat yang disebut dengan bradikardi, atau tidak teratur. Selanjutnya yang ketiga yaitu penyakit katup jantung, yang terjadi ketika salah satu atau lebih dari katup jantung itu tidak dapat berfungsi dengan baik, sehingga menyebabkan aliran darah kita menjadi terganggu. Dan yang keempat yaitu penyakit jantung bawaan, di mana penyakit jantung bawaan ini merupakan gangguan struktur jantung yang terjadi ketika kita baru lahir, seperti lubang pada sekat jantung atau kelainan pada pembuluh darah. Selanjutnya yang kelima yaitu gagal jantung, di mana kondisi ini terjadi ketika jantung itu tidak mampu memompa darah dengan efektif ke seluruh tubuh. Tanda dan gejalanya apa ya? Gejala umum dari penyakit jantung. Yang pertama yaitu nyeri dada atau sesak nafas, kelelahan yang berlebihan, detak jantung tidak teratur, pembengkakan di kaki, pergelangan kaki, ataupun perut. Lalu bagaimana sih penyebab dari penyakit jantung itu? Penyakit jantung ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti yang pertama itu ada gaya hidup yang tidak sehat, di mana pola makan yang tidak sehat, kurang berolahraga, merokok, dan mengkonsumsi alkohol berlebihan dapat menyebabkan penyakit jantung. Penggumpalan darah, di mana ini berupa trombosis atau penggumpalan darah yang terbentuk di arteri koroner yang dapat menghambat aliran darah ke jantung. Selanjutnya yang keempat yaitu faktor keturunan. Ini yaitu berupa riwayat penyakit jantung dalam keluarga yang dapat menjadi faktor risiko dari penyakit jantung tersebut. Nah, lalu selanjutnya yaitu jenis kelamin, di mana pria itu memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung koroner karena pria itu kurang adaptif dalam mengatasi stres. Yang kelima yaitu penyakit jantung bawaan, di mana ini berupa kelainan pada bentuk dan fungsi jantung yang terjadi sejak seseorang lahir. Nah, teman-teman, sebelumnya kita sudah tahu kan, penyakit jantung itu merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tertinggi di Indonesia. Peningkatan kematian penyakit jantung ini meningkat sejak tahun 1990. Nah, lalu bagaimana sih program dan kebijakan pemerintah dalam penanganan penyakit jantung ini? Pemerintah memiliki berbagai kebijakan dan program untuk menangani penyakit jantung, terutama karena penyakit ini menjadi salah satu penyebab utama kematian di Indonesia. Nah, apa sih program-program itu? Yang pertama yaitu ada program pencegahan dan promosi kesehatan. Salah satu contohnya yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS. GERMAS ini menggalakkan pola hidup sehat seperti makan makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, dan tidak merokok. Yang kedua yaitu kampanye anti rokok, yaitu dilarangnya iklan rokok, kawasan tanpa rokok, dan peringatan bahaya rokok pada kemasan untuk mengurangi risiko penyakit jantung akibat merokok. Lalu yang ketiga yaitu pendidikan kesehatan, di mana ini dilakukan melalui penyuluhan di masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko penyakit jantung. Yang kedua yaitu disediakannya fasilitas layanan kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN melalui BPJS Kesehatan Pasien penyakit jantung dapat mendapatkan akses ke pengobatan termasuk pemeriksaan, obat-obatan, dan tindakan seperti pemasangan stent atau operasi. Peningkatan kapasitas rumah sakit, di mana telah disediakannya beberapa rumah sakit yang telah dikembangkan menjadi pusat layanan kardiovaskular dengan fasilitas yang modern dan tenaga medis yang terlatih. Yang ketiga, deteksi dini dan screening.
pemerintah mendorong program screening ini melalui penyakit tidak menular, termasuk pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, kolesterol, untuk mendeteksi penyakit jantung yang sejak dini. Lalu juga ada program Posbindu PTM masyarakat untuk pemantauan kesehatan rutin. Selanjutnya yang keempat yaitu pengendalian penyakit tidak menular atau PTM, di mana Kementerian Kesehatan memiliki program pengendalian PTM yang mencakup pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit jantung melalui pendekatan berbasis keluarga dan masyarakat. Yang kelima yaitu penelitian dan inovasi, di mana pemerintah mendukung penelitian tentang pencegahan dan pengobatan dari penyakit jantung, pengembangan alat kesehatan, mengurangi ketergantungan pada penderita penyakit jantung. Yang keenam yaitu kerjasama yang internasional, di mana pemerintah bekerjasama dengan WHO dan organisasi kesehatan lainnya untuk menyusun strategi dan penanganan penyakit jantung secara global. Nah, selanjutnya kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, mencegah komplikasi, serta memberikan akses yang lebih luas untuk masyarakat Indonesia. Sebagai program penanggulangan Hari Jantung Sedunia, diperingatilah setiap tanggal 29 September yang mengusung tema global di tahun 2023, di mana tema tersebut yaitu Use Heart, Know Heart, dan tema nasionalnya yaitu Kenali Jantung Sehatmu, Sayangi Jantungmu. Tema ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit jantung yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, agar terus menerapkan perilaku cerdik bagi yang sehat dan patuh bagi yang penyandang penyakit jantung dan PTM lainnya. Nah, sebelum kita lanjutkan, teman-teman tahu nggak sih cerdik dan patuh itu apa? Mari kita bahas yang pertama, cerdik dulu ya. Nah, di mana cerdik itu C-nya adalah C kesehatan secara teratur, E-nya enyahkan asap rokok, untuk R-nya rajin olahraga, D-nya diet yang seimbang, I-nya istirahat yang cukup, dan yang terakhir huruf K yaitu kelola stres dengan baik. Bagi penyandang PTM juga ada nih program-programnya. Yang pertama yaitu patuh, di mana patuh itu adalah P-nya periksa kesehatan secara teratur dan ikuti anjuran dokter. Untuk A-nya atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Untuk T-nya tetap diet dengan gizi yang seimbang. Untuk U-nya upayakan aktivitas fisik dan aman. Untuk H-nya hindari asap rokok, alkohol, serta zat karsinogenik lainnya. Yang terakhir, bagaimana peran kita sebagai perawat dalam penanganan penyakit jantung? Nah, kita sebagai perawat itu memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan penyakit jantung, baik dalam aspek pencegahan, pengobatan, maupun rehabilitasinya. Berikut adalah peran utama dari perawat itu dalam penanganan penyakit jantung. Yang pertama yaitu melakukan pencegahan dan edukasi, memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat pasien tentang pola hidup sehat seperti diet rendah lemak, rendah garam, dan pentingnya olahraga serta bahaya merokok. Selanjutnya yang kedua yaitu melakukan promosi kesehatan dengan mengajak masyarakat untuk mengikuti program deteksi dini seperti pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi resiko dengan membantu mengidentifikasi individu dengan risiko tinggi terkena penyakit jantung seperti penderita hipertensi, diabetes, ataupun obesitas. Yang kedua, perawatan dan pengobatan, di mana perawat itu berperan untuk melakukan pemantauan kondisi pasien dengan memantau tanda-tanda vital pasien seperti tekanan darah, denyut jantung, dan saturasi oksigen untuk mendeteksi perubahan kondisi secara dini. Yang kedua, memanajemen obat, yaitu dengan mengawasi pemberian obat seperti antikoagulan, antihipertensi, atau statin, dan memastikan kepatuhan pasien dalam pengobatan. Tindakan keperawatannya yaitu membantu dalam prosedur medis seperti pemasangan alat EKG, pemantauan di ICU, atau persiapan sebelum tindakan seperti kateterisasi jantung. Selanjutnya yang ketiga yaitu memberikan dukungan psikologis dan emosional kepada pasien. Nah, pendampingan psikologis ini dapat dengan memberikan dukungan kepada pasien dan keluarganya untuk mengatasi stres atau kecemasan yang sering menyertai diagnosis penyakit jantung tersebut.
Yang kedua, yaitu melakukan peningkatan motivasi di mana dengan membantu pasien memotivasi dirinya untuk mematuhi pengobatan dan melakukan perubahan gaya hidup sehat. Keempat, yaitu rehabilitasi kardiovaskular. Melalui program rehabilitasi ini, yaitu dapat membimbing pasien pasca operasi serangan jantung atau tindakan medis untuk memulihkan kesehatan fisik melalui program latihan yang terukur. Itulah penjelasan dari saya tentang bagaimana penyakit jantung. Semoga apa yang saya jelaskan dalam video ini dapat membantu teman-teman agar terus berhati-hati dan menjaga kesehatan agar kita sama-sama terhindar dari penyakit jantung ya teman-teman. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.